Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang business plan dari SmartBrain sendiri. Boleh di next slide. Oke, kita masuk ke executive summary. Yang pertama itu ada business location. Jadi, SmartBrain ini adalah layanan mesin cetak otomatis berbasis cloud yang ditempatkan di area strategis kampus. Nah, ini kemudian visi misi kami itu pertama menyediakan layanan cetak dan mendukung aktivitas akademik. Nah, produk dari service of review-nya itu mesin SmartPrint itu berupa print, scan, atau copy, cloud printing, dan pembayaran kredit, serta ini mesin alat tulis. Nah, target marketnya itu ada mahasiswa, dosen, dan staf akademik. Kemudian aksesnya 24 jam, self-service, dan data terjaga, pembayaran non-tunai. Kemudian pendanaan digunakan untuk pengadaan mesin, sistem digital, dan operasional awal dengan model pendapatan pay per use. Boleh di next? Oke, kita masuk ke company description. Jadi, SmartPrint ini dikembangkan sebagai solusi atas keterbatasan layanan cetak kampus. Nah, usaha rintisan startup ini berbasis layanan teknologi cetak kampus, dan visi misi kami tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Itu kemudian ke short term dan long term goals kita. Jangka pendeknya itu adalah implementasi mesin SmartPrint di titik strategis kampus, dan jangka panjangnya adalah ekspansi ke lebih banyak kampus dan integrasi sistem kampus. Kemudian lokasinya itu beroperasi di lingkungan kampus dengan sistem kerjasama institusi dan pengelolaan terpusat. Boleh di next slide? Oke, kita masuk ke produk or service description. Jadi, SmartPrint adalah layanan mesin cetak mandiri berbasis cloud. Jadi prosesnya itu adalah pengguna mengunggah dokumen melalui website dan memilih pengaturan cetak. Nah, kemudian untuk pattern sendiri itu belum memiliki pattern, jadi menggunakan lisensi software, sistem pembayaran digital, dan kerjasama resmi dengan pihak kampus. Kemudian produk development-nya itu pengembangan integrasi LMS bersama LMS kampus. Dan unique selling proposition-nya adalah akses 24 jam, self-service, cloud printing, pembayaran non-tunai, keamanan data, dan QR login, dan fitur print token. Boleh di next slide? Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai market analysis dari SmartBrain. Yang pertama, market segmentation, yaitu mahasiswa aktif, dosen, staf akademik, serta pengunjung kampus yang membutuhkan layanan cetak cepat. Target marketnya yang utama pasti mahasiswa aktif, khususnya mahasiswa baru dan tingkat akhir. Yang sekundernya ada dosen, tenaga kependidikan, dan juga pengunjung kampus. Untuk market size dan trend, TAM ini seluruh sivitas akademik kampus, SAM, mahasiswa dan dosen yang rutin mencetak dokumen, dan SOM pengguna yang dapat dijangkau SmartPrint di tahap awal melalui mesin di titik strategis kampus. Selanjutnya juga ada strategi positioningnya. SmartPrint ini diposisikan sebagai solusi cetak kampus yang praktis, otomatis, aman, dan tersedia 24 jam. Dan juga di sini juga ada kompetitor analisis dan kami menggunakan model SWOT yang ada strength yang terdiri dari layanan tersedia 24 jam, proses cepat dengan sistem self-service, pembayaran non-tunai, keamanan data pengguna, serta lokasi mesin yang tersebar di titik strategis kampus. Weakness, ketergantungan pada teknologi, koneksi server, kebutuhan maintenance rutin, dan investasi awal mesin yang cukup tinggi. Opportunitiesnya, pasar mahasiswa yang besar dan bertambah, tren pembayaran digital yang semakin umum, serta potensi kerjasama kampus dan sponsor lokal melalui iklan digital. Dan yang terakhir ada ancamannya atau threats, yaitu persaingan dari fotokopi kampus yang bisa menurunkan harga, risiko gangguan teknis, dan juga kemungkinan munculnya produk serupa dengan model bisnis yang sama. Selanjutnya ada marketing strategi and plan. Yang pertama itu ada pricing strategi. Pricing strateginya itu dengan pay per use dari cetak dan scan dengan harga yang terjangkau untuk mahasiswa ditambah dengan paket langganan untuk kampus. Selanjutnya ada distribution channel. Mesin ini diletakkan di titik strategis kampus dan menggunakan website untuk upload file dan juga pembayaran. Selanjutnya ada promotion. Promosinya kami menggunakan media sosial kampus seperti Instagram dan TikTok, poster digital, QR guide di mesin, dan juga publikasi melalui kanal kampus. Selanjutnya ada branding dan brand image. Branding kami di sini yaitu brand modern, praktis, dan digital sebagai solusi cetak kampus 24 jam berbasis self-service. Lalu yang terakhir ada customer journey. Di sini mahasiswa akan unggah file terlebih dahulu, selanjutnya mereka dapat mengatur cetakannya mau seperti gimana, mau seperti apa, lalu melakukan pembayaran dan juga mereka akan datang ke titik mesin smartphone dan juga melakukan scan dan dokumen itu akan tercetak sendiri. Lalu selanjutnya ada operational plan. Yang pertama ada business location, yaitu di area kampus, perpustakaan, gedung fakultas, student center, dan area publik mahasiswa. Yang kedua ada facilities dan equipment, mesin smart print, vending machine alat tulis, server cloud printing, sistem kris, jaringan listrik, dan internet kampus. Operational process, yaitu pengguna upload file, pilih pengaturan cetak, bayar digital, scan QR, mesin mencetak otomatis, dan juga monitoring sistem oleh tim. Yang keempat ada supply chain, pasokan kertas, tinta, toner, dan alat tulis dari vendor, distribusi ke mesin, dan juga pengisian dan maintenance rutin oleh teknisi. Yang terakhir ada tim dan organizational structure. Terdiri dari CEO, CMO, dan juga COO, tim atau developer, dan juga teknisi lapangan. Berikut adalah manajemen tim dari SmartPrint.
Dan untuk kedepannya yang dibutuhkan itu yang pertama ada developer untuk pengembangan dan maintenance sistem smart print, teknisi mesin untuk perawatan dan perbaikan, admin operasional untuk monitoring layanan dan keluhan pengguna, dan yang terakhir ada marketing dan partnership untuk promosi dan kerjasama kampus. Selanjutnya ada financial projection dari SmartPrint. Yang pertama ada estimate initial capital and investment needs. Ini adalah biaya awal dari pengadaan SmartPrint dengan total sejumlah 26.300.000 rupiah. Next. Nah, selanjutnya ada projected revenue and profit. Ini selama 3 tahun dengan asumsi pendapatan cetak harian rata-rata 35.000 sampai dengan 70.000. Vending machine profit kecil tapi stabil, iklan opsional, dan peningkatan pengguna secara bertahap. Next. Selanjutnya ada cash flow projection dengan asumsi tidak ada utang dan bunga dan arus kas sama dengan laba bersih. Ini biayanya sama dengan eh, biaya awal tadi. Next. Nah, selanjutnya ada break even point atau BEP. BEP kami dengan total modal awal sekitar 26.300.000 rupiah dengan laba bersih tahun pertama sekitar asumsinya 17 juta rupiah. Estimasi waktu BEP kurang lebih 18 bulan dengan perhitungan modal awal dibagi laba bersih tahunan 26.300.000 dibagi dengan 17 juta sama dengan kurang lebih 1,5 tahun atau 18 bulan. Next. Selanjutnya ada funding source atau sumber pendanaan. Kami menggunakan modal pribadi tim untuk tahun pertama dengan biaya sekitar 26.300.000 itu digunakan untuk mesin, website, dan F&E machine, stok awal, dan promosi. Untuk investor kami akan rencanakan sekitar eh, ketika kami sudah mengadakan untuk mesin yang pertama. Next. Selanjutnya ada exit strategi untuk jika kami menarik investor. Opsi exitnya ada profit sharing dengan penjelasan investor mendapatkan bagi hasil dari laba operasional. Nah, ekspansi dan buybacknya setelah stabil, kepemilikan investor dapat dibeli kembali. Scale up dan akuisisi, potensi diakuisisi oleh pihak kampus dan vendor teknologi, serta multi-campus inspection, replikasi mesin ke kampus lain meningkatkan valuasi. Next. Nah, berikut ini ada bisnis model canvas dari SmartPrint. Next. Nah, berikut selanjutnya ada prototype design. Yang pertama adalah halaman tampilan beranda dari SmartPrint. Lalu selanjutnya kita eh, pilih upload dan cetak, dan pilih upload dokumen. Next. Nah, setelah kita pilih untuk upload dokumen, selanjutnya ada pilihan untuk eh, eh, nah, di situ tercantum berapa jumlah kopi, warna, mau hitam atau putih atau berwarna, serta ada ukuran kertasnya. Next, lanjut ke pembayaran. Nah, untuk pembayaran sendiri, di sini kita simulasikan menggunakan kris, dan di situ langsung muncul untuk barcode pembayarannya. Next. Nah, jika sudah melakukan pembayaran, otomatis mesin akan mencetak dan nanti hasilnya akan keluar di eh, bagian output print. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.